akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama itu ada pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam masa kerja atau melakukan suatu pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua itu ada ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, sesudah, atau selama masa kerja. Terus yang ketiga itu ada pekerja. Pekerja itu adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha guna untuk menghasilkan upah. Terus yang keempat itu ada pengertian upah. Upah itu adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan telah menghasilkan suatu pekerjaan atau suatu barang jasa yang telah dilakukannya, yaitu upah itu dia dikasih dalam bentuk uang sebagai imbalannya. Hukum yang mengatur sektor ketenagakerjaan disebut hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Hukum perburuhan yang dimaksud adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja antara pihak buruh dengan pihak majikan sebagai atasannya dengan menerima upah. Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan memberlakukan prinsip-prinsip yuridis sebagai berikut. Yang pertama, landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang baik. Yang kedua, kesempatan dan pemberlakuan yang sama. Yang ketiga, perencanaan dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar mengatur kebijakan. Yang keempat, pembinaan hubungan industri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industri seperti lembaga tripartit, bipartit, dan kesepakatan bersama yang lain-lain. Yang keenam, perlindungan tenaga kerja. Yang ketujuh, pelatihan kerja. Yang kedelapan, pelayanan penempatan tenaga kerja. Yang kesembilan, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Dan yang terakhir, pengawasan ketenagakerjaan. Saya akan menjelaskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan kerja sektor informal dan hubungan kerja sektor formal. Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara perusahaan dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Sedangkan hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan. Prinsip-prinsip perjanjian kerja. 1. Kemauan bebas dari kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak. 3. Adanya perjanjian yang diperjanjikan. 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Sedangkan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tertulis yang memuat syarat-syarat kerja seperti hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan perjanjian kerja berakhir manakala 1. Pekerja meninggal dunia. 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian pekerja. 3. Keadaan memaksa dan sebagainya seperti yang tertulis di dalam surat perjanjian kerja tersebut. Terus ada hubungan industrial. Hubungan industrial menurut Pancasila itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Hubungan industrial itu terbentuk dengan mengacu pada landasan falsafah bangsa dan negara. Karena kenapa? Karena setiap negara itu memiliki falsafah yang berbeda, maka sistem hubungan industrialnya pun cenderung berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Di Indonesia dengan Pancasila itu sebagai falsafah suatu bangsa dan negara. Hubungan industrialnya pun mengacu pada landasan. Karena kenapa? Karena hubungan industrial di Indonesia itu lebih dikenal dengan hubungan perindustrial Pancasila.
Kedudukan hubungan industrial Pancasila di Indonesia itu pada zaman sekarang hingga zaman dulu itu sudah mulai terlupakan. Karena kenapa? Karena disebabkan oleh yang pertama itu ada sikap mental dari para pihak industrial. Terus yang kedua itu ada buruknya penegakan hukum dalam masalah ketenagakerjaan. Terus yang ketiga itu peraturan dan substansinya itu kurang baik. Landasan hukum industrial yaitu terdiri atas yang pertama itu landasan ideal ya yang biasa disebut dengan Pancasila. Terus yang kedua itu ada landasan konstitusional itu Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lainnya dari pemerintah. Terus hubungan dari industrial itu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan ketentraman dan ketertiban kerja untuk ketenangan usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kesepakatan kerja bersama atau KKB yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Collective Labor Agreement adalah hasil dari suatu perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Masa berlakunya kesepakatan kerja bersama adalah maksimum 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Suatu kesepakatan kerja bersama berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Yang kedua, hak dan kewajiban pekerja dan serikat pekerja. Yang ketiga, tata tertib perusahaan. Yang keempat, jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja bersama. Dan yang terakhir adalah tanggal mulai berlakunya kesepakatan kerja bersama. Selanjutnya ada mogok kerja. Mogok kerja itu adalah hak dari pekerja yang dilakukan di perusahaan yang bersangkutan yang harus diberitahu secara tertulis kepada pengusaha atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Mogok kerja itu merupakan hakikat dari hak yang berorganisasi dilindungi oleh Konvensi ILO pada nomor 87 yaitu tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak yang berorganisasi. Mogok kerja itu merupakan hak dasar dari pekerja yang diakui hampir seluruh Indonesia itu sebagai salah satu cara utama para pekerja atau serikat pekerja untuk dapat membela kepentingan ekonomi dan sosial mereka. Demikian pula bagi pengusaha atau organisasi. Maka mogok kerja itu diharapkan dapat mencapai tujuan dan dapat mewujudkan kebebasan dan bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia, yaitu berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap yang dilakukan mogok kerja itu tidak akan menciptakan suasana yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya, keselamatan dan perlindungan kerja. Untuk menjaga keselamatan dan perlindungan kerja, perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengharuskan pengusaha memperhatikan rambu-rambu hukum sebagai berikut. 1. Dilarang mempekerjakan anak kecuali karena alasan-alasan tertentu terpaksa dilakukan. 2. Bagi anak yang dipekerjakan karena terpaksa disebabkan alasan-alasan tertentu, anak tersebut wajib diberikan perlindungan khusus. 3. Dilarang memperkerjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. 4. Dilarang mempekerjakan orang perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. 5. Pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan libur. 6. Pekerja berhak mendapat waktu istirahat seperti cuti tahunan dan cuti hamil. Selanjutnya, perselisihan perburuhan. Perselisihan perburuhan yaitu perselisihan mengenai subjek-subjek sebagai berikut. 1. Pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan. 2. Pelaksanaan norma kerja di perusahaan. 3.
hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. 4. Kondisi kerja di perusahaan. Apabila terjadi perselisihan perburuhan, maka para pihak yang berselisih dapat menempuh jalur-jalur sebagai berikut. Tahap 1 yaitu melakukan musyawarah atau mufakat. Tahap 2, jika tidak tercapai musyawarah, para pihak dapat menempuh jalur sebagai berikut. 1. Jalur pengadilan dan jalur luar pengadilan. Apabila yang ditempuh itu adalah jalur pengadilan, maka tersedia juga alternatif-alternatif sebagai berikut. Yang pertama itu ada arbitrase. Arbitrase itu adalah yang anggotanya itu ditujukan oleh pihak yang berselisih. Terus yang kedua itu ada mediasi. Mediasi itu adalah dilakukan oleh permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih. Terus yang ketiga itu adalah apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan lembaga mediasi, maka dengan pemberitahuan kepada pihak yang berselisih, pihak mediator segera melimpahkan perselisihan tersebut kepada lembaga penyelesaian. Perselisihan industrial yang dahulunya itu terbentuk oleh Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah atau biasa disebut P4D, atau Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat atau biasa disebut dengan P4P. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan pengusaha yang bekerja atau serikat buruh. Kesimpulan dari materi kelompok kami yang berkaitan dengan kebangsaan atau nilai-nilai kenegaraan ialah: contoh, jika suatu perusahaan mem-PHK banyak karyawan, tentu akan sangat berdampak bagi Indonesia, yaitu meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Maka dari itu, Badan Ketenagakerjaan haruslah jeli dan meneliti berapa jumlah angka pengangguran setiap tahunnya di Indonesia. Untuk mengantisipasi angka pengangguran, untuk mengurangi masalah tersebut, Badan Ketenagakerjaan haruslah membuat kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Contohnya seperti seminar pekerjaan, workshop, dan tentu Badan Ketenagakerjaan haruslah membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya untuk bisa mengatasi masalah tersebut.